Al-Qaeda Selambi Mekah. Sebelum kami tertangkap, kami ini sudah punya perasaan yang tidak enak gitu. Karena pertama, saya mendapatkan SMS dari istri saya, dan SMS itu kemudian di forward, di copy paste, dikirimkan lagi ke HP saya. Waktu itu isi ancamannya adalah dari EPI Aceh, yaitu Yusuf Kordowi, dan dia akan melaporkan pelatihan kami yang ada di Aceh. Ini secara organisasi tidak pernah beririsan dengan Sodapu, tidak pernah menjadi kelompok itu. Baik ketika saya duluan di NMI, nggak ada yang namanya Sahabat Syawari. Ketika saya di JAT, nggak ada yang namanya Sahabat Syawari, ya kan, nggak ada. Tapi memang ada sama-sama dalam beraktivitas. Mungkin karena latar belakang, karena tidak mendapatkan izin daripada ulama-ulama Aceh, dan kami akan melaporkan ke aparat keamanan. Jadi kami sudah diancam pada saat itu, dan saya sempat menunjukkan SMS itu kepada Yudi Julfahri gitu untuk mempertimbangkan, ini kayaknya sepertinya Kordowi sudah nggak beres ini. Gitu. Akhirnya oke lah, nanti kita selesaikan satu persatu gitu. Nggak cuma itu saja, Abu Rimba juga memberitahu saya bahwa dia juga ditelepon oleh Kordowi bahwa mereka akan melaporkan tempat pelatihan saya yang ada di Janto Aceh gitu, dan juga satu lagi di Samalanga pada saat tersangka ini. Akhirnya alhamdulillah dia istilahnya sadar, kemudian mau membantu dalam pengungkapan ini ke saya ya, bilang ke saya, pengungkapan atau supaya menyelesaikan masalah latihan militer di Aceh. Termasuk saya kasih dasar-dasar kenapa kita. Jadi kami pada waktu itu sudah mempunyai perasaan yang tidak enak gitu, bahwa ini akan terjadi ada apa-apa gitu. Ketika mulai terbongkarnya kasus Aceh itu pada tanggal 22 Februari 2010. Jadi ketika tertangkapnya Yudi Julfahri dan Sabta inilah, dan Yudi Julfahri inilah yang pertama kali dari kelompok kita yang tertangkap oleh Polres Jantoy Aceh Besar pada saat itu. Nah, mulailah nama saya sudah mulai tersebut di sana. Dan sejak itulah saya mulai menjadi DPO. Karena selalu yang ditanyakan oleh aparat keamanan pada saat itu, waktu itu belum sampai ke Densus 88, senjatanya dari siapa saja? Artinya senjatanya dari mana? Saya ini kan tertangkap tanggal 6 Maret 2010. Sementara sebelum saya pada kasus Aceh itu di Jantoy, itu sudah ada 18 orang yang ditangkap sejak tanggal 27 Februari sampai 27 Februari, lalu sampai tanggal berikutnya gitu, sampai sebelum tanggal 6 gitu, ada 18 ikhwan yang tertangkap. Nah, ini kan banyak sekali tuduhan saya nih intel dan sebagainya nih. Antum yang tahu pada saat kejadian antum dipanggil oleh Densus 88 ke Aceh untuk menyadarkan ikhwan-ikhwan ini, bagaimana klarifikasi? Ya, jadi begini. Untuk menambahi pertanyaan sampean supaya nggak ujuk-ujuk, saya sampaikan bahwa diantaranya yang mengkampanyekan kemudian hari kalimat deradikalisasi itu adalah saya. Sejak saya ditangkap, kemudian sepakat sama tim investigasi Bom Bali Mabes Polri untuk deradikalisasi ke depannya. Apa yang saya maksud adalah mencegah supaya aksi-aksi pengeboman yang pernah kami lakukan, terutama bom Bali, itu tidak terjadi lagi. Itu mengarah ke situ. Sehingga sejak saya ditangkap tanggal 13 Januari 2003 itu, saya sudah menulis surat. Pertama surat yang saya tulis adalah peringatan kepada pondok pesantren.
saya sebagai pimpinan, saya punya tanggung jawab terhadap akidah jihad yang pernah saya sampaikan ke mereka. Saya kirim surat supaya tidak melakukan aksi seperti yang kami lakukan. Itu sudah lakukan. Kemudian alhamdulillah terus itu saya kampanyakan. Begitu kejadian bom Marriott pertama 2003 kan begitu. Terus akhirnya jadilah tim investigasi bom Bali, Satgas Bom Polri. Terus kita kita lakukan. Nah, diantaranya adalah saya bekerja sama-sama, kemudian jadi Densus, bekerja sama-sama polisi untuk deradikalisasi. Diantaranya adalah ketika latihan militer di Aceh, ada 2 orang pertama yang ditangkap. Saya diceritai oleh Densus yang pada waktu itu sudah ada yang ke sana menginterogasi tersangka yang sudah ditangkap, tapi sulit sekali untuk membuka dengan dasar-dasar Al-Quran, hadis dan lain sebagainya. Ketika saya diceritai seperti itu, kemudian saya ditawari, bagaimana Ustadz kalau kami ajak ke sana untuk menasihati? Saya sepakat. Karena saya mau itu. Karena apa? Saya tahu, waduh, latihan militer untuk apa lagi kan gitu. Itu latihan militer itu pasti akan digunakan untuk aksi, kan gitu, pasti itu. Kalau misalkan latihan militer ini untuk sesuatu yang sifatnya baik, misalkan ada yang mengatakan bahwa untuk persiapan ke Palestina, alumni Afghanistan di Indonesia masih banyak yang bisa. Kenapa nggak itu yang dikirim? Nah, akhirnya saya sepakat bahwa ini harus kita hentikan. Saya diajak ke sana, ketemu sama tersangka pertama yang ditangkap, inilah saya tahu di antaranya terbongkarnya latihan militer di Aceh itu apa. Sehingga pada waktu itu tuh sudah tersangka ini sudah menceritakan ke saya itu, ya, awalnya ini adalah laporan daripada masyarakat. Karena latihan di atas itu ketika menembak peluru itu didengarkan dari bawah. Makanya sampai didatangi oleh pada waktu itu kalau nggak salah Wakapolsek setempat dan Kanit Intel datang ke atas. Betul. Kan gitu. Nah ini diceritakan oleh tersangka ini. Saya nggak usah sebutkan namanya karena nanti nggak enak juga kan gitu. Tapi wallah ini benar kan gitu. Udah, saya diceritai itulah. Makanya saya tahu proses bagaimana terbongkarnya latihan di Aceh. Nah termasuk sekitar ketemu 2 jam sama tersangka yang gedol ini itu. Bahkan pertama itu memperingatkan saya, Pak Ustadz tolong sampaikan ke polisi, kawan-kawan di atas ini all out, kalau nanti sampai diserang, wah akan terbentuklah medan perang di Aceh. Pada waktu itu saya hanya katakan begini, Mas, berapa orang di atas? Dia katakan sekitar 35. Mas, 35 itu dihadapi oleh Polres setempat saja itu sudah cukup, apalagi sampai Polda Aceh, apalagi sampai Densus dari Jakarta datang. Dari situ kemudian sampai saya ceritakan bahwa kami di JI, dari DI menjadi JI ini pelopor jihad di Indonesia. Itu tidak seperti itu caranya. Saya ceritai bagaimana nasihat-nasihat Ustaz Abdullah Sungkar itu. Kemudian saya ceritakan juga tentang saya itu. Kalau radikalan itu sampean itu radikal baru umur berapa? Saya kelas 5 SD itu sudah radikal. Saya sampai ribut sama ayah karena ayah ini cari desa Sekdes itu, ya, lambang Garuda Pancasila sama foto presiden sama wakil presiden saya turunkan karena itu takut. Diajari oleh siapa? Oleh Mukhlas. Mukhlas itu idola saya dalam keluarga. Kemudian akhirnya idola juga saya dalam jamaah Islamnya. Kan gitu. Itu kalau radikal-radikalan. Sumpah harus kita ini introspeksi. Ya, saya umur segitu radikal. Begitu lulus aliyah saya sudah di Afghanistan. Saya selalu melopori. Saya ini kenyang nembak peluru. Semuanya sudah saya lakukan. Ya, ketika saya 96 datang, belum ada pembolehan dari jamaah Islamiyah untuk memulai
Tidak mengumpulkan senjata, mengumpulkan bom, saya sudah inisiatif sendiri. Kan gitu. Bahkan saya mempraktekkan penggunaan racun-racun itu di rumah saya gitu. Semuanya sudah saya praktekkan. Kan begitu. Kemudian begitu akhirnya kami terlibat, ya, membantu jihad di Ambon. Saya berangkat ke sana sudah bawa senjata, bahan peledak saya sudah bawa di tas saya. Tahun 99. Ya, begitu bom pertama yang kami ledakan menyerang bus Filipina, itu juga bom dari kami, dari saya. Begitu bom gereja serentak di malam Natal tahun 2000, saya itu di Mojokerto itu 2 gereja sendiri. Bom. Iya, yang lain satu-satu bom. Saya mewakili Amrozi karena Amrozi sebetulnya dapat bagian 1 bom, tapi begitu hari hanya dia sakit. Nggak tahu sakitnya ini karena pacar Amrozi sipil kan gitu. Saya akhirnya ambil alih, jadi saya buat 2 bom itu. 2 bom. Kemudian bom Bali. Bom Bali ini saya semuanya. Ya, saya ikut perencanaan pembagian tugas. Ini saya ceritakan ke tersangka ini. Yang akhirnya alhamdulillah kelepek-kelepek nyerah ke saya kan gitu. Saya ikut perencanaan pembagian tugas di Solo. Saya orang pertama yang di Denpasar. Saya yang survei menentukan Sariklub sampai di Spam. Saya ikut meracik, saya ikut merakit, saya yang membuat detonator, saya yang memasang detonator ini. Dr. Azari sudah pulang, yang lain sudah pulang. Ya, saya yang mengajari yang bunuh diri. Ya, saya yang ngajari simulasi bunuh diri itu ketika Sariklub sama Spam. Saya yang ngantarkan bom tas jinjing ke konsulat Amerika. Saya yang meledakkan bom tersebut. Saya yang ngantarkan bom mobil ini sampai mendekat Sariklub karena Arnason sebagai supirnya belum lancar. Ini berarti membantah statement yang mengatakan bahwa bom Bali itu rekayasa konspirasi dilakukan oleh kalau nggak salah waktu itu MUI membuat TPF, tim pencari fakta yang dipimpin oleh Maulani. Ini termasuk statement ini membantah pengakuan mereka. Iya, jadi begini lagi, ya. Ini masuk deradikalisasi juga. Sebetulnya saya nggak peduli. Ada orang percaya atau nggak percaya bahwa bom Bali itu buatan pimpinan kami. Nggak peduli sebetulnya. Buatan Putra Tenggulu, Lamongan. Tapi begini ya, begini. Saya ini orang yang sadar bahwa pengeboman ini jihad yang salah. Oleh karena itu harus deradikalisasi. Deradikalisasi itu penting sekali menceritakan tentang fakta. Karena kalau pengeboman dianggap rekayasa atau konspirasi itu kan dari penguasa. Kalau dari penguasa nggak usah deradikalisasi, karena penguasa. Deradikalisasi itu adalah kepada orang yang punya pemikiran jihadis, ya, itu. Dan seperti kami ini, kan gitu, harus kita kobarkan jihad di Indonesia, itu harus kita deradikalisasi. Karena nanti kalau kita kobarkan jihad di Indonesia, kita perang, TNI mayoritas Muslim, Polri mayoritas Muslim, akan tergenangi kaki kita dengan darah sesama Muslim. Dan itu kesadaran saya yang paling terakhir, ya. Sekitar 5 tahun yang lalu saya masih menginginkan di Indonesia ini terbuka front jihad, sampai berdoa juga kepada Allah. Tetapi akhirnya saya pikir kembali. Saya pikir bahwa Afghanistan perang saudara sampai sekarang nggak selesai. Belum selesai Irak. Irak belum selesai, Suriah belum selesai, Yaman, Mesir sejak dulu. Apakah kita mau ciptakan di Indonesia seperti itu? Nah, ini dakwah yang saya ini sekarang ini ajak ikhwan-ikhwan JI supaya berpikir. Jangan berharap lagi untuk terbukanya jihad. Justru harus kita rem supaya jangan sampai terjadi front jihad di Indonesia. Itu. Nah, termasuk sekarang saya ceritakan itu ke tersangka ini. Akhirnya alhamdulillah dia istilahnya sadar, kemudian mau membantu dalam pengungkapan ini ke saya, ya, bilang ke saya pengungkapan atau supaya menyelesaikan masalah latihan militer di Aceh. Termasuk saya kasih dasar-dasar kenapa kita harus membantu dan lain sebagainya, karena nanti akan mandorot, ya, karena latihan ini akan latihan senjata, latihan bom, pasti akan digunakan untuk
melakukan aksi di Indonesia. Kalau jihad yang salah nanti kita kena dosanya. Nah, apalagi sampean ikut. Gitu. Jadi akhirnya alhamdulillah dia kalah, kemudian menyampaikan hal-hal yang saya harapkan tadi, bahwa kenapa kok bisa terjadi seperti ini. Nah, karena saya menjadi saksi itulah, begitu ada yang klarifikasi kemari, baik orang CI ataupun jihadis yang lain tentang tuduhan terhadap Sofyan sebagai pengkhianat yang membocorkan latihan di Aceh, saya jadi saksinya. Saya ini saksi dunia akhirat, bukan sekarang karena saya berapa, karena sampai bukan, karena saya tidak ingin orang menghalalkan darah orang karena salah penghukuman. Itu. Jadi alhamdulillah tanpa disengaja, tanpa direncanakan, akhirnya saya tahu benar tentang masalah latihan militer di Aceh, karena diajak Densus 88 terbang ke sana. Di sana hampir 3 bulan. 3 bulan ya? Iya, itu. Jadi itu pun nggak pernah saya sesali, walaupun saya dikatakan bahwa antek Densus dan lain sebagainya. Yang penting bahwa apa yang saya lakukan itu juga berdasarkan akidah, berdasarkan bahwa saya jihadis. Saya ini berhak untuk menyampaikan kepada jihadis yang lain supaya nggak rugi, kan gitu. Sekarang gara-gara latihan militer di Aceh berapa yang ditangkap? Itu mencapai puluhan, bahkan mungkin ratusan kan gitu. Nah, ini jangan sampai. Yang nama saya disebut oleh Yudi Julfahri pada saat itu tanggal 22 Februari 2010. Yudi bersama Sabta itu tertangkap oleh Polres Aceh Besar yang ada di Jantai pada saat itu. Nah, nama saya waktu itu sudah tersebut oleh aparat kepolisian. Nah, semenjak itu saya sudah menjadi DPO. Waktu itu Densus 88 belum datang ke Aceh Besar gitu. Jadi ketika kemudian Polres Aceh Besar dan beberapa analisis di Polda Aceh mengatakan ternyata banyak orang-orang Jawa dan ini dicurigai sebagai adanya pelatihan militer oleh teroris-teroris yang ada di Jawa. Di situ disebut ada Mang Jaja, ada Dul Matin, lalu ada beberapa DPO, Rizkartan dan J. Mariot. Sejak itulah Densus 88 langsung turun ke Aceh Besar pada saat itu. Dan mulailah nama saya disebut sebagai pemasok atau penyuplai senjata utama pada saat itu. Densus 88 langsung datang ke Aceh untuk menyelidiki beberapa orang-orang yang sudah tertangkap oleh kepolisian Polres Aceh Besar pada saat itu. Nah, hasil integrasi ternyata memang Kem Aceh itu menyimpan banyak DPO daripada kasus-kasus terorisme yang ada di Jakarta. Anda bisa bayangkan. Pertama ada Dul Matin. Itu merupakan buronan bom Bali 1 yang kepalanya dihargai 10 juta US dollar. Anda bisa bayangkan. Kalau ada Dul Matin, pasti ada Omar Patek, pasti ada Heru Kuncoro, yang juga pada saat itu ketika bom Bali mereka lari kabur ke Filipina, dan ternyata mereka sudah ada sejak 2006 dan 2007 sudah ada di Indonesia. Nah, inilah yang menarik yang membuat kemudian Densus 88 nafsu sekali untuk mengejar kami. Ternyata di sana juga ada donatur bom Australia, yaitu Mang Jaja. Jadi Mang Jaja itu sempat mengirimkan beberapa anak buahnya, diantaranya Rois, lalu juga beberapa uang untuk keperluan bom Australia pada saat itu. Dan bahkan para DPO Rizkatan dan J. Mariot, yaitu si Bayu Seno dan juga Pandu Wicaksono, yang juga pada saat itu menjadi DPO Rizkatan dan J. Mariot 2009, itu juga ada di sana. Ada Ustadz Ubed, ada Abu Tolut, ya kan? Bahkan sempat dinyatakan bahwa Ustadz Abu Bakar Basir terlibat gitu, karena banyaknya para DPO teroris ini ke Aceh semua. Jadi memang pada saat itu kita memang akan deklarasi yang namanya Al-Qaeda, yang mana ini sudah mendapatkan persetujuan dari Syekh Osama, saya dengar begitu, dan dia merekomendasikan dan menyetujui adanya Al-Qaeda untuk Asia Tenggara.
Al-Qaeda Serambi Mekah. Setelah camp pertama digerebek oleh Densus 88, ternyata saya juga, mereka mendapatkan kabar saya ada di Samalanga, yaitu di daerah Biren. Memang pada saat itu saya ada kerjasama dengan beberapa kelompok GAM, masih anak buahnya, masih anggota jaringannya Bang Sanjay, jaringannya Abu Radab yang kemarin belum lama tertembak terbunuh di daerah Pringgading. Saya ketemulah dengan Bang Sanjay dan kemudian saya dikasih lahan tempat untuk camp militer. Dan ternyata teman-teman yang masih lolos, yang masih berada di sebuah ruko sebelum mereka naik ke Jalin Jantoy, mereka akhirnya bergeser ke Samalanga, ke daerah tempat camp saya yang ada di Samalanga Biren ini. Dan saya akan menampung ada sekitar 15 orang, dan di sana saya ketemu dengan Sabtono yang kemudian meninggal di Cikampek, lalu ada Abu Yusuf, mertuanya Yudi Julfahri, yang juga meninggal di daerah Cikampek tahun 2010 juga. Dan dari sekian ada Reza Sungkar yang juga lari ke sana. Pada waktu itu mereka diantar oleh Agam Fitriadi, mahasiswa IPDN, lulusan IPDN Sumedang. Nah, saat itulah mereka menuju masuk ke daerah Samalanga. Jadi kami dengar bahwa ada anggota BRIMOB, beberapa kepolisian yang mendekati camp kami. Jadi memang kami udah menaruh mata-mata intelijen kami, ikhwan-ikhwan itu ada di perbatasan desa. Lalu mereka melaporkan ada aparat yang mendekati ke camp kami. Akhirnya kami lolos. Saya bagaimana berusaha melarikan diri. Akhirnya ada kami punya senjata AK-47 2 pucuk AK lipat, kemudian ada M16, lalu ada beberapa pucuk pistol revolver yang ada di situ. Kami kubur dulu, kami rimbun di tempat-tempat yang aman menurut kami pada saat itu, dan kemudian saya akhirnya keluar sedikit demi sedikit. Dan ternyata ketika saya keluar, saya dapat jalan, ketemu ada mobil polisi ceritanya. Wah, akhirnya kami mundur. Waktu itu kami bertiga, ya, almarhum Maulana, lalu kemudian ada satu lagi Taufik kalau tidak salah, anak buah saya, anak Sibli Aceh, lalu bersama satu lagi saya sendiri. Akhirnya kami ketemu, wah, ada mobil polisi. Akhirnya kami mundur lagi. Akhirnya kami cari jalan lain yang tidak ada polisinya, lalu kami ketemu jalan. Akhirnya kami bisa tembus di daerah Jalan Raya pada saat itu. Di Jalan Raya itulah kemudian saya menyalakan HP saya, dan saya mencoba telepon kepada istri saya agar siap-siap kita ketemuan di Lok Semawe, karena waktu itu ada sekitar 3 atau 4 jam dari Biren ke Lok Semawe, ya, ada beberapa jam lah, 2 jam atau 3 jam, tapi ternyata kita gagal. Saya mengubah janjian untuk mengelabui aparat keamanan, dan akhirnya saya minta kepada istri saya untuk menemui di terminal Langsa di Aceh Timur pada saat itu. Sebetulnya Densus 88 itu sudah punya foto saya, karena saya pada waktu itu juga sedang dicari-cari oleh Polda Kalimantan Timur karena menjual 2 pucuk senjata api. Jadi saat itu saya sudah DPO juga Polda Kalimantan Timur, tapi kemudian Polda Kalimantan Timur itu balik lagi ke Kalimantan Timur karena sudah dihandle dan di backup oleh Mabes Polri, karena ini ada kaitan dengan masalah terorisme. Akhirnya Polda Kalimantan Timur itu pulang dia ke daerahnya, dan kemudian ini jadi DPO pencarian daripada Densus 88. Makanya mereka sedang menunggu-nunggu saya pada saat itu gitu, dan kebetulan mereka akhirnya ke Aceh untuk menangkap saya pada saat itu. Saya bertemu dengan istri saya di Aceh Timur karena istri saya orang Aceh Sigli. Kemudian kami janjian, lalu kami bertemu dengan almarhum Maulana pada saat itu, yang kita juga menginap di hotel yang sama gitu. Dia memberikan saya uang sekitar 250.000. Lalu saya juga meminta kepada Pak Yono, itu anak buah saya yang ada di Jakarta, untuk mentransfer uang sekitar 1 juta ke
ke rekening saya. Waktu itu saya punya rekening BRI yang saya bawa, dan saya akan ambil uang itu kalau saya ada keperluan pada saat itu. Akhirnya saya bilang kepada Maulana, dia bilang, almarhum, insya Allah kalau memang kita masih ada umur ya kita ketemu lagi. Dan saya waktu itu mulai menyadari kalau ada umur, kayaknya beliau bakal kenapa-napa nih gitu. Karena agak-agak aneh saja, dan ternyata betul beberapa bulan kemudian dia tertembak oleh Densus 88 di Cawang sekitar bulan tanggal 13 Juni 2010 di Cawang, Jakarta Timur. Nah, saat itu saya ke Medan mencari tiket menaiki bis ya, PM Toh atau apa yang ke Jakarta. Akhirnya saya mengadakan perjalanan di Medan. Saya sempat membuka HP, lalu kemudian saya masuk ke daerah Riau, Pekanbaru, lalu masuk ke daerah juga di daerah Palembang. Ternyata ketika saya tertangkap itu Densus cerita, ketika kami amati trafficking nomor telepon yang kami sadap, kata Densus 88, kami tahu antum pasti lari ke Jakarta, Ustaz. Makanya kami ikuti. Kami sudah mau tangkap kamu di Medan, tapi biar aja, ini akan di Jakarta. Jadi kata Densus 88, dia akan tangkap kami di Jakarta gitu. Ternyata memang kata mereka sempat hilang. Nah, kata trafficking memang nomor telepon nggak saya aktifkan 24 jam, tidak gitu. Saya cuma masuk ketika saya ingin mencari berita-berita saja, melihat kondisi teman-teman, lalu saya matikan lagi, baterainya saya lepas. Karena dulu kami punya anggapan kalau hanya terpasang baterai kami masih bisa disadap, makanya kami buka baterainya, kami ambil nomornya, jadi kami tidak tersadap. Dan ternyata itu memang efektif gitu. Mereka kehilangan nomor saya, dan ketika itu saya mulai muncul ada di Jakarta. Nah, kesalahan saya pada saat itu adalah HP saya tidak pernah ganti. Itulah yang menyebabkan saya ketahuan. Nomor ganti-ganti. Makanya ketika Densus menangkap saya, itu ada beberapa nomor sampai ada mungkin 30 kartu nomor yang baru yang saya gonta-ganti itu. Jadi setiap saya pakai, saya kumpulkan gitu, itu ada sampai 30, dan sampai waktu itu Densus ketangkap geleng-geleng. Wah, ternyata sampai ganti-ganti nomor seperti itu. Tapi karena modus operandi kita ini sudah dibaca oleh Densus 88, dari 88 tidak kesulitan lagi untuk menangkap kami. Singkat cerita, saya ada sekitar memang 1 bulan menjadi DPO Densus 88 pada saat itu, dan kita memang bermain kucing-kucingan sampai kemudian saya sampai di Jakarta. Lalu saya pertama kali tempat yang saya datangi itu adalah ke daerah Depok Timur, yaitu ke rumah Baim, dan sengaja saya tidak telepon dahulu, dadakan. Saya datang sampai jam 3 malam menjelang subuh, karena sampai jam 2 malam saya sudah sampai di Jakarta. Di Jakarta saya turun di daerah Rawamangun, itu jam 2 malam, dan saya naik taksi. Dan dari naik taksi tersebutlah saya menuju ke daerah Depok Timur. Saya tidak pulang ke rumah, tapi saya langsung menuju ke Aceh Timur, karena saya tahu Densus 88 itu sudah mencari saya. Bahkan kata ibu saya, rumah itu sering kali didatangi oleh orang-orang nggak jelas. Ternyata betul Densus 88 itu menginap di depan rumah saya. Jadi rumah orang tua saya itu ada semacam wisma itu dikontrakkan. Ternyata percis di depan rumah saya itu ada wisma tinggi lantai 3, dan mereka sudah pasang kamera, sudah menyadap nomor telepon kami, orang tua kami, dan ternyata betul ya. Jadi saya pada waktu itu sudah dikepung di mana-mana, dan sudah ditaruh orang-orang. Bahkan sampai ada satpam yang menjaga perumahan di dekat rumah saya itu sering didatangi Densus, dan mereka dikasih uang. Ya, yang dikasih uang itu masih saudara saya, si Bambang namanya. Dia dikasih uang sama Densus, tolong kalau ada Sofyan datang ke rumah tolong telepon kami ya, gitu. Jadi dia cerita itu ketika saya sudah keluar, saya sudah bebas, dia cerita, gue lagi sebelum lu ketangkap ya, gue datang Densus mulu, dan Densusnya sering ngasih duit sama gue. Ya sudah, akhirnya kita disuruh laporan kalau Sofyan pulang ke rumah, tolong laporkan kepada kami. Dikasih nomor telepon, dikasih uang sama Densus 88. Nah, 1 minggu saya ada di Jakarta. Saya nginap, tapi karena saya juga udah merasa ada firasat saya bahkan akan ditangkap, ya, karena pada waktu itu sampai di Jakarta saya mendengar ada kontak senjata di
di Aceh Timur sejak tanggal 28-29 Februari sampai awal ternyata itu kejadian di Gang Kebun. Jadi pada saat itu kondisinya sangat menyeramkan ya, karena saya sudah mulai merasa nggak enak karena HP saya ini tiba-tiba suka mati sendiri, tiba-tiba suka terganggu frekuensinya gitu. Dan saya menganggap ini kayak disadap ya. Ternyata betul. Ketika saya tertangkap itu dan saya juga bilang, kamu merasa nggak kalau itu disadap gitu? Iya, tiba-tiba mati. Nah itu dia, itu tandanya kamu disadap gitu. Jadi ceritanya begini, saya juga selalu was-was kalau mau makan. Jadi kalau saya makan, saya selalu mencari pojok. Ya di situ belakang saya ada tembok gitu. Maksudnya kalau ada apa-apa tuh musuh tuh akan menyerang saya dari arah depan gitu. Jadi sampai saya nggak tenang sampai seperti itu. Bahkan nggak sampai di situ, saya juga selalu mematikan HP. Nggak pernah saya hidupkan kecuali sesuatu yang penting gitu. Kemudian saya juga kemana-mana membawa senjata api. Jadi senjata saya waktu itu FN Browning kaliber 9 mm. Ya peluru isi penuh. Jadi saya waktu itu berjanji saya tidak akan mau menyerah. Saya daripada menyerah, saya lebih baik saya mati. Kenapa? Saya takut kalau saya misalnya hidup, nanti saya ikut takutnya ngember gitu kan, menyebutkan nama ikhwan-ikhwan yang lainnya. Dan pada waktu itu kalau kita ngember bicara tentang kelompok kita, itu kita bisa dituduh murtad ya, bahkan kita merasa kita jadi murtad gitu. Bahkan sampai saya kalau misalnya berkendaraan naik mobil, itu saya selalu juga duduk yang paling belakang atau mojok. Setiap ada orang masuk ke mobil, saya perhatikan, nih jangan-jangan tiba-tiba mau nangkap saya nih. Jadi saya harus hati-hati. Setiap orang datang, orang asing, saya langsung hati-hati dan saya langsung mengatur posisi. Jadi sampai seperti itu saya jadi DPO itu. Singkat cerita, saya izin kepada istri saya untuk kita bertemu. Bahkan sebelum bertemu saya meminta kepada istri saya untuk hati-hati di belakang, kamu awasi jangan sampai ada yang mengikuti kamu. Dan saya ajarkan sebelum kamu ketemu saya, kamu ke Giant dulu. Ada di Giant tuh ada di daerah Jalan Raya Bogor, Cimanggis. Saya dekat Auri, saya suruh masuk situ dulu biar dia ngobok-ngobok. Ternyata memang betul, dia ikutin. Jadi mereka nggak bisa nyadap HP saya, tapi mereka berhasil mengikuti istri saya sampai ke Cibubur. Itu ternyata Densus yang bilang menangkap saya itu, kami ikuti terus istri kamu, kami tempel terus dia kemana saja sampai kemudian ke arah Cibubur. Dan pada waktu itu langsung Densus berkoordinasi, kata mereka nih sebelum saya tertangkap, mereka cerita kami langsung ini istri Sofyan mau ketemu dengan Sofyan, sepertinya di daerah Cibubur. Kami kepung pada waktu itu. Akhirnya kami dikepung. Nah, saya pada itu sudah berazam, ya, bertekad bahwa saya tidak akan mau ditangkap hidup-hidup. Saya harus mati dan saya tos-tosan tembak mati-matian di situ. Dia mati dan saya juga mati. Gitu. Ternyata kami istri saya ada di sebuah taksi. Ya, saya pada waktu itu minta diantar oleh saudara saya. Jadi habis di rumahnya Pak Baim malam-malam itu beberapa hari kemudian, 2 hari 3 hari kemudian saya pergi ke rumah adik saya di daerah Celengsi. Di Celengsi lah saya 2 hari kemudian saya berjanji ketemu sama istri saya akan ajak ke Bandung pada waktu itu untuk berkoordinasi dengan jaringan berikutnya gitu. Sampai saya di daerah Cibubur, saya mulai melihat ada mobil taksi dan saya yakin itu istri saya karena kita sudah janjian telepon-teleponan dan saya nggak sadar ketika saya telepon-teleponan tersebut saya sedang disadap oleh Densus 88 termasuk istri saya. Walaupun nomor saya sudah ganti dan baru, tapi kita nggak tahu kalau istri saya juga punya nomor yang juga sudah disadap gitu. Padahal saya sudah menyiapkan juga beberapa nomor untuk menghubungi saya dan HP baru untuk menghubungi saya. Tapi tetap itu diblok satu tempat dan Densus juga tahu nomor baru istri saya dan HP baru istri saya pada saat itu. Akhirnya saya masuklah ke mobil taksi tersebut. Itu ternyata sudah diikuti oleh Densus 88, depan, kiri, belakang, samping, kiri, kanan. Akhirnya saya masuk. Tas itu ada senjata saya, jika senjata saya sudah saya siapkan. Lalu saya ketemu dengan anak saya yang masih kecil, masih bayi, Aisyah umur 10 bulan. Lalu ada si Ayas dan Torik masih umur 3 tahun dan Ayas kelas 2 SD pada saat itu. Dan ketika kami masuk mobil, saya cerita ada kejadian dahsyat. Alhamdulillah saya bisa lolos dari kepungan Aceh gitu. Saya juga bilang bahwa itu berita ramai di Aceh ada kontak senjata. Ya itu kami itu, saya bilang begitu. Akhirnya baru sampai di Narogong
Pangkalan 9 sampai situ saya dengar mobil saya digobrak, ditendang dan dipukul kencang sekali. Dan ternyata pintu saya dibuka, saya ditodong senjata. Saya ragu-ragu, saya mau keluarkan senjata, mau saya tembak. Ini pasti saya diberondong karena senjata itu sudah mengarah ke saya. Di kiri saya ada istri saya, ada anak saya. Saya juga lagi gendong anak saya yang umur 3 tahun. Akhirnya saya bingung, ini saya balas atau tidak. Akhirnya saya spontan, saya ngambil tindakan tegas, saya langsung angkat tangan. Dan ketika itu saya jatuh dan bunyi tembakan di mana-mana. Dar. Dan ternyata anggapan dari anak-anak saya tertembak. Dan setelah itu kami dibawa dan saya tertangkap. Pada waktu itu tanggal 6 Maret 2010. Akhirnya saya tertangkap Densus 88. Dan kemudian saya semalaman habis disiksa untuk dibongkarlah masalah Aceh. Setahu saya sih antum ya, Sofyan Sauri ini secara organisasi tidak pernah beririsan dengan Sodapu, nggak pernah menjadi kelompok itu. Baik ketika saya duluan di MMI, nggak ada yang namanya Sofyan Sauri. Ketika saya di JAT, nggak ada yang namanya Sofyan Sauri, ya kan, nggak ada. Tapi memang ada sama-sama dalam beraktivitas. Mungkin karena latar belakang antum mantan polisi kelihatannya orang nggak boleh tobat. Jadi kayak Jabari ya dong. Iya. Kalau udah polisi sudah masuk neraka. Iya, itu kalau udah polisi itu seumur umur jadi polisi. Jadi padahal di gerakan lain ada yang dia tentara. Kemudian dia bertobat, dia menjadi pejuang gitu kan. Dan kalau satu ketika misalnya ternyata ketika antum itu ikut aktif, qadarullah terjadi satu peristiwa dan banyak yang tertangkap ya, katakanlah Jalin Janto karena tertangkap karena Jalin Janto. Iya, kita satu perkara. Jadi sepanjang BAP-nya sih nggak pernah ditanya-tanya Sofyan tuh. Gitu ya. Ya kan? Jadi satu itu, kedua teman-teman ini sudah kelompok. Kalau kelompok itu memang saya rasa kalau orang ngerti hukum pasti tahu lah. Kalau untuk kelompok itu kalau sudah jaringan 1-2 kena itu sudah sangat kemungkinan akan terbongkar yang lain ya. Apalagi misalnya orang sekelas Ustaz Abu ya kan. Orang yang muncul kemudian sering ngomong secara terbuka ya kan. Dari ucapan-ucapan aja kan sebetulnya sudah bisa jadi delik hukum. Tapi kan nggak bisa orang menangkap begitu saja sebelum ada barang bukti yang jelas misalnya begitu. Dan itu semuanya sudah terjadi. Kalau kita lihat ya, semua sudah terjadi karena memang kita kenanya kolektif, udah nggak ada yang bisa bertahan ya kan. Bukan aja antum sebetulnya, ada juga pernah dibilang bahwa gara-gara Haris kemudian itu Sedabu ditangkap. Iya, nah bilang pertama ya kan, orang ini nggak ngerti tentang proses kemudian terjadi penangkapan dan lain-lain. Kedua, ini sama juga kemudian kita tidak beriman kepada takdir Allah. Betul. Ya kan? Kan kayak seperti kisahnya Nabi Musa ketika dia komplain kepada Nabi Adam kan? Ini kalau nggak lo akan dikeluarkan dari dunia ya, kalau nggak ente kayak bahasa bebas jadi. Kalau ente dulu nggak berbuat dosa, anu udah gara-gara di surga nih. Ini gara-gara itu kan. Kemudian Nabi Adam apa? Ingatlah takdir Allah. Ya kan? 50 tahun sudah ditulis. Sebetulnya kita belajar dari sini saja, kita akan berhati-hati untuk menuduh orang ketika ada orang terlibat atau kena sebuah musibah. Ya kan? Terus kok penggiringan opininya hanya kepada orang. Ya, saya tidak dalam rangka membela Sofyan Sauri atau Anton ya. Tapi faktanya memang yang Anda tahu, Anda nggak pernah melihat ada hal-hal seperti itu. Pertama di Aceh itu, Anda nggak terlibat langsung, ya kan? Nggak terlibat langsung. Jadi dan itu tadi sudah banyak ya orang yang ditangkap ya kan. Alasan 1 orang 2 orang yang sudah bicara itu sudah menjadi hal yang sudah kalau dalam proses hukum ya, 2 orang sudah bicara itu sudah boleh iya sudah boleh jadi bikin surat penangkapan kan. Ini orang udah sebut 2 kali ditangkap. Jadi saya rasa seperti itu ya kan ya. Inilah pertama ini para aktivis lah semua ini kan di dunia maya semua ya di sosial
sudahlah berhenti untuk ghibah, ya kan? Supaya apa? Supaya nanti nggak jadi orang bangkrut di akhirat. Betul. Karena banyak tuduhan-tuduhan tanpa bukti. Iya, tuduhan-tuduhan tanpa bukti. Kita ngomong ke orang lain harus berakhlak. Tapi kalau kita nggak ada akhlak kita sama muslim, akhlak kita terhadap saudaranya. Andaikan misalnya ada, kenapa sih kita nggak menutupi? Andai kata ada. Ya kan? Tapi kalau andai kata tidak ada, kenapa kok kita begitu keji? Terus mengembangkan tuduhan-tuduhan. Terus untungnya apa buat ente? Untungnya apa buat Islam? Untungnya apa buat gerakan? Semua kita ini kalau berpendapat sebetulnya bukan hanya untuk Islam. Tapi kita memuaskan apa yang ada di kita. Kalau saya udah puas, kalau saya menuduh-nuduh ente nih, wah sopir gini-gini, saya udah puas selesai lah. Aneh ini kan? Hanya memuaskan diri sendiri. Saya rasa nggak usah lah, ya kan, nggak usah ada kayak gitu. Makanya nggak pernah ada, bahkan ketika saya sidang, antum nggak jadi saksi saya. Betul. Ya kan, nggak jadi. Artinya, padahal Anda sangat erat sekali dengan Ustaz Abu. Ya, jadi merasa harus diadil lah, adil, ya kan. Adil itulah, itu mau benci sama orang atau tidak, tapi bersikap dengan keadilan. Dan juga harus tabayun saja, cek and recheck. Lah iyalah, harus tabayun, itu kan ayatnya begitu. Tabayun itu kan disuruh mengulang-ulang kan. Jauh lah kalau merasa kalau misalnya disusukan begini-gini. Kalau Sofyan Sauri misalnya disusukan, kesini mungkin antum udah ke rumah Anda udah pakai Pajero, kali ya Pajero. Apa yang lebih mahal dari itu? Fortuner apa gitu ya? Dan kita sama-sama ditahan nih, Sat. Saya 10 tahun, antum cuma 4,5 tahun, ya kan? Gitu. Sama-sama di penjara kita, Sat. Betul. Gitu. Artinya kalau saya intel kayak Abu Haris, Sat. Iya. Dia diamankan, Sat. Walaupun terlibatnya jelas dia bawa ngajak Omar Faruk. Sampai sekarang nggak ketahuan. Sampai sekarang nggak ketahuan, padahal dapat proyek banyak. Tapi saya ikut ditahan, Sat. Jadi jangan stop lah. Pertama para aktivis stop. Kedua, orang-orang yang tidak tahu gerakan secara pasti, walaupun tokoh nggak usah ngomong banyak lah. Iya kan? Nggak semuanya kita jadi tokoh Islam, kita ngerti segalanya. Bisa banyak tuduhan bahwa aksi-aksi terorisme ini cenderung konspirasi, Sat. Itu betul, Sat? Ya, kalau ada banyak tanya sama Ikhwan yang lebih senior sih, dibilang itu menghina kita. Menghina kita ya? Perbuatan mereka yang harusnya dipuji, diapresiasi, malah dituduh-tuduh pekerjaan orang lain. Dari awal itu kan kita sudah diajarkan bagaimana iman, bagaimana hijrah, bagaimana jihad, bagaimana punya reaksi cepat kalau ada kemungkaran, bagaimana dengan segenap kemampuan kita melakukan aksi-aksi amaliyat kita, ya kan? Itu semuanya ada didorong oleh memang program yang ada di kelompok itu. Kalau misalnya satu ketika ada berbarengan dengan orang memanfaatkan, itu urusan orang. Bukan berarti kita selalu dijadikan boneka untuk dipermainkan orang. Kok kayaknya kita orang bodoh terus itu. Kita kayak seperti bola yang dipermainkan kesana kesini. Iya, nggak ada lah, ya kan. Misalnya ini konspirasi, antum berbuat aja begini, setelah selesai misalnya nanti ada bergaining tertentu apa semuanya nggak ada. Demikian pemirsa jamaah YouTuber, bincang-bincang kami dengan Ustadz Haris Amir Falah. Semoga banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari apa yang pernah kita lakukan.